Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ayah yang mencintai anaknya, dan sebagai ungkapan cintanya, ayah ini menjaga si anak sejak pertama kali lahir hingga berumur 14 tahun, tidak dikeluarkan dari rumahnya, dijauhkan dari segala makanan, minuman, dan hal-hal yang dikonsumsi olehnya yang bersifat bukan hanya tidak halal, tapi tidak baik alias tidak thayyib. Jadi dia tidak pernah makan, minum, melihat, mendengar, ataupun mengkonsumsi apapun yang tidak halal dan tidak thayyib selama 14 tahun. Hingga kemudian ketika sudah berumur 14 tahun, ayah ini ingin tahu bagaimana dahsyatnya seseorang yang menjaga dirinya dari makanan yang halal agar tetap terjauhkan dari yang haram, dan dari minuman-minuman yang haram agar tidak pernah masuk ke dalam dirinya. Dibawalah ke pasar, karena kata Nabi, pasar itu seringkali menjadi tempat ngetemnya setan, karena di sana ada penipuan, ada riba, dan lain sebagainya. Maka kemudian dibawalah anak ini ke pasar, dan secara mengejutkan anak ini berbicara kepada ayahnya bahwa orang itu ahli surga, tapi itu ahli neraka. Dari mana kamu tahu wahai anakku, kata ayah ini. Kemudian kata anak itu, iya, karena saya melihat orang itu bercahaya dan orang itu penuh dengan kegelapan di mukanya. Jadi Allah angkat hijab di matanya anak ini sehingga dia bisa tahu mana orang baik dan mana orang yang tidak baik, karena keberkahan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik selama 14 tahun. Kemudian keesokan harinya ayahnya kembali mengajak anak itu ke pasar untuk berdagang bersama ayahnya. Dan ada sesuatu yang berbeda ketika anaknya ini pulang bersama ayahnya. Ketika ayahnya bertanya, kalau sekarang mana orang baik dan orang buruk yang bisa kamu lihat? Kemudian kata anaknya, saya nggak tahu. Loh, kok bisa? Kan kemarin kamu tahu mana yang bercahaya dan mana yang gelap. Kemudian kata anaknya, sekarang saya tidak melihat itu di wajah orang-orang. Saya melihat wajah orang-orang seperti ayah melihat wajah mereka. Dan punya usul oleh ayahnya. Ternyata hari itu ketika datang ke pasar, si anak ini memakan kurma yang dia temukan 1 biji di tengah jalan di pasar. Dia ambil kemudian dia makan, dan ternyata kurma itu tidak haram, tapi kurma itu syubhat. Apa itu syubhat? Sesuatu yang tidak kita ketahui secara pasti kehalalan dan keharamannya. Kurma itu kurma yang jatuh dari tumpukan kurma yang dijual oleh orang yang ada di pasar, kemudian jatuh ke tengah jalan, diambil oleh anak itu, dikonsumsi. Maka 14 tahun tirakat yang dilakukan oleh ayah anak itu kepada anak ini hilang begitu saja, karena dahsyatnya makanan atau minuman yang tidak halal dan tidak thayyib. 14 tahun investasi hilang begitu saja. Oleh karena itu, kata guru kami Habib Umar bin Hafid, satu makanan yang syubhat, bukan haram, satu makanan yang syubhat masuk ke dalam tubuh kita, maka ia akan menjadi daging yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, menyebabkan kita cenderung kepada hal-hal yang haram, tindakan-tindakan yang haram, dan tidak bisa dihapus kecuali dengan 70 kali ibadah fardu yang diterima oleh Allah.
Bayangkan, bukan yang dilakukan, bukan sholat 70 kali, tapi sholat 70 kali yang diterima oleh Allah. Itu untuk menggambarkan betapa dahsyatnya pengaruh mengkonsumsi makanan halal ataupun haram, baik negatif maupun positif. Makanya kalau ada kita berdoa, aduh saya ini kok jomblo sampai umur 30 tahun gitu, kenapa? Padahal sudah doa 5 tahun, 7 tahun. Mungkin ada hal-hal yang haram yang nyangkut kepada diri kita, karena hal-hal yang haram itu diantaranya menghijab kita dari berdoa kepada Allah. Doa kita itu sampai atap doang. Dan kalau ada orang yang niatnya nih Istiqlal mau hadir pengajian, tiba-tiba di tengah jalan ada teman nelpon, kemudian kita belok ke kanan atau ke kiri, ngikutin arahan teman, bukan arahan Allah ke Istiqlal, berarti besar kemungkinan masih sering kita mengkonsumsi hal-hal yang haram, sehingga hati ini diliputi oleh setan untuk mengarah kepada hal-hal yang haram. Pengennya kayak hal yang baik, ini udah mau nyampe ke hal yang baik, dia malah belok. Ada telepon, ada yang ngajakin inilah, ada yang ngajakin itulah, dan lain sebagainya. Makanya dalam Al-Quran Allah kaitkan makanan yang tidak halal dan tidak thayyib, tidak baik itu dengan setan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Allah katakan gitu. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas. Artinya apa? Hai manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan hai orang-orang yang beriman. Untuk menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan yang halal, minuman yang halal, dan yang thayyib, yang baik dari makanan dan minuman itu kalau dipikir pakai akal yang sehat, bukan hanya kewajiban bagi seorang muslim. Siapa saja yang ingin hidupnya baik-baik saja, makan makanan yang halal, minum minuman yang halal, lagi thayyib, lagi baik. Walaupun non muslim, kalau pengen hidupnya baik, pengen hidupnya minimal sehat, makan makanan yang baik, makan makanan yang halal, minum minuman yang baik dan halal. Makanya Allah hitopnya di sini ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Siapa saja, apapun agamanya, mau nyembah Allah, nyembah apapun, mau nyembah Waiko juga. Misalnya ada nih orang yang nyembah Waiko, ayat ini berlaku kepada orang ini. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, kamu pengen baik, makan dan minum makanan dan minuman yang halal dan baik. Kalau nggak percaya, kamu coba aja. Kalau orang hidupnya udah ribet, kemungkinan yang dimakan dan diminum itu tidak clear. Makanya dalam memilih dan makanan dan minuman, guru-guru kami, para habib itu memiliki satu prinsip, yaitu apa? Waro. Waro itu apa? Hati-hati. Bahkan banyak dari guru-guru kami dan orang-orang tua kami yang tidak pernah makan daging di luar rumah. Seumur hidup gak pernah makan daging di luar rumah. Kenapa? Karena dia ingin memastikan bahwa daging yang dimakan disembelih dengan benar sesuai dengan ketentuan Islam. Sehingga kalau di luar kita gak bisa cek, gak bisa tahu, akhirnya dihindari. Itu warok, hati-hati. Kalau kita susah ya. Tapi paling tidak itu menunjukkan komitmen orang baik kepada hal-hal yang baik dan halal. Kemudian dilanjutkan ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi. Makan apa aja yang ada di muka bumi ini. Apa aja kamu mau makan, makan. Syaratnya cuma dua. Halalan thayyiban. Yang halal dan baik. Kemudian dilanjutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut ajakan setan. Artinya kalau kamu makan makanan yang
haram dan tidak baik, berarti kamu telah mengikuti jalan setan. Makanan haram yang tidak baik juga itu adalah cara setan untuk mengganggu kita agar tidak mudah diajak ibadah, agar tidak mudah dikabulkan doanya, sehingga kita akan menjadi pribadi yang frustasi dalam beragama dan akhirnya menjadi golongan setan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.